pertama dagang itu tidak dapat 6.000 perak pak, 6.000 perak gitu juga nggak ada yang beli. Chicken goreng dijual 1.000-an itu tadinya nggak ada yang beli pak, kita cuman hari pertama, hari kedua, ketiga nanjak itu 400 biji chicken itu habis dalam 15 menit. Yang mau belinya itu ngantri kayak mau orang umroh. Selamat sepanjang waktu untuk Sobat Ada TV dimanapun berada. Kali ini kita berkunjung ke teman lama saya, yakni Ibu Aan Leni. Apa kabar Bu Aan? Alhamdulillah bikhair. Sudah lama ini Bu Aan. Kemana aja Bu? Sekarang ya masih sibuk dagang lah di wirausaha. Yes, mantap. Wirausaha ini bergerak di bidang apa Bu? Sebenarnya sih macam-macam ya, cuman yang lebih diutamakan itu di bidang kuliner. Karena apa? Karena hobi saya makan. Oh, sudah kelihatan sekali dari bentuk badannya. Apa aja itu Bu yang ada di sini? Macam-macam. Salah satunya ada bakso ikan, bakso urat, urat tua mercon. Pokoknya jajanan kuliner yang digemari anak-anak muda zaman sekarang. Maaf Bu ya, untuk bakso ikan itu buat sendiri apa kita dari orang bakso ikan kita langsung masak gitu? Apa buat dari awal pembuatannya? Alhamdulillah semenjak pertama buka usaha dagang di dunia kuliner apapun itu kita mencoba membuatnya sendiri, produksi sendiri ya, enggak dari orang lain gitu. Jadi kita lebih puas dengan hasil sendiri karena banyak orang kan mungkin yang menganggap bakso itu terkenalnya dengan macam-macam campuran ini dan itu, apalagi terkenal dengan borak segala itu ya kan formalin. Tapi kita kalau misalnya udah bikin sendiri, hasil sendiri, produksi sendiri, kita itu nggak khawatir karena kita bikinnya dari bahan-bahan yang kita kenal, yang nggak asing gitu, yang nggak tanpa formalin ataupun bahan pengawet ya. Terjamin ya, lebih terjamin. Untuk nama usahanya di sini apa Bu? Dan sebutkan alamat, takut ada Sobat TV yang di sekitaran sini, di sekitaran Kresek, Gunung Kalet, ataupun yang jauh dari Konjo atau Mekarbatu untuk mencoba mencicipi bakso ikan olahan sendiri. Semua di sini adalah olahan sendiri takutnya, dan barangkali ada yang mau ke sini, silakan Bu. Nama usaha saya itu sebenarnya ambil dari, kan kita pertama jualan produk itu dari bakso ikan Pak ya. Ya. Nah diambil dari kita pertama anak saya lahiran, saya kasih nama itu Azkia Kauren. Nah dari situ kita ambil kita dari apa sih, pertama suami kan jualan ikan di Morangke, mungkin tiap hari dia pulang itu bosan bawanya ikannya ikan tenggiri, ikan laut lah ya, yang berdasar ikan laut. Dia bosan, katanya coba sih jangan di itu lagi sih, digoreng lagi, dibakar lagi, dipindang lagi kayak begitu. Jadi kita mencoba inspirasi lain, coba dibikin bakso kayaknya enak gitu. Karena apa? Hobi saya sendiri tuh makan bakso ya. Nah, anak saya lahir, anak yang kedua lahir namanya Azkia. Jadi kita punya brand sendiri, nama di Saung itu Azkia Fishball, yaitu artinya bakso ikan. Bakso ikannya Azkia ya. Alhamdulillah dia itu membawa rezeki buat kita, maksudnya di keluarga saya gitu ya. Anak adalah membawa rezeki, betul. Jadi nama di Saung itu ada Azkia Fishball, yaitu bakso ikannya si Azkia gitu. Selain di Saung ini, apakah ada gitu buka cabang lain dari di sini, di alamat sini? Alamatnya di mana? Alamatnya di Kampung Mekarjaya RT 0804 Desa Cibetok, Kecamatan Gunung Kaler. Jadi buat peminat bakso, khususnya bakso ikan, Bapak Ibu tinggal silahkan datang aja di depan, lokasinya itu tepat di depan rumah Lurah Desa Cibetok, Haji Ainul Syarif. Atau bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah ini gitu ya. Berarti selain di sini ada lagi nggak tuh, atau jual keliling atau gimana gitu? Ada, alhamdulillah semenjak pertama jualan ada partner kita yang pertama dari awal jualan sampai sekarang
Jadi banyak seller-seller orang yang ngambil ke kita, Pak. Reseller, Jadi kita ya. hitungnya di sini distributor, orang ngambil ke kita. Nah, itu mereka itu buat dijual lagi. Terus selain di rumah juga kita suami ada ya jualan di pasar malam. Seminggu itu cuma berapa 4 kali lah. Oke. Dan ada nggak pesanan dari orang yang nikahan, orang yang khitanan, orang yang 7 bulanan gitu, yang hajatan lah intinya orang-orang kampung gitu, Bu? Alhamdulillah, Pak. Semenjak kalau misalnya musim nikah ya, apalagi musimnya haji, kata orang sini kan musimnya orang nikah, orang kawin lah. Itu kalau orang yang pertama kan kita melihat dari prospeknya dulu, mereka kenal dari kita jualan di pasar malam, jualan keliling di sekolah-sekolah, di rumah. Iya, maksudnya ini enak, kayaknya recommended deh buat di acara walimatul ars atau walimatul hitan. Ya. Jadi mereka itu dia datang ke kita minta order gitu buat diituin buat di apa sih Di acara, di acara walimahnya mereka. Oke, untuk sobat Ada TV dimanapun berada, kalau ada yang mau hajatan saudara, pokoknya ade atau Anda sendiri yang mau hajatan, silakan hubungi nomor di bawah ini untuk memesan. Jangan lupa di Untuk bawah memesan channel. bakso ikan ataupun somai dan yang lainnya ke Bu Aan Leni. Oke, Bu Aan. Bu Aan kan gini. Bu Aan kan dulu kan satu profesi ya sebelum wirausaha yang sukses dijalani sekarang gitu. Satu profesi dengan saya. Saya agak nyeleneh sedikit nih Bu Aan. Ya, bertanya ini agak nyeleneh sebenarnya. Kenapa Bu Aan itu berani meninggalkan profesi atau pekerjaan Bu Aan dan lebih memilih membuka dan menggeluti bidang usaha ini? Ya sebenarnya dulu kan kita juga satu profesi ya. Iya. Cuman kenapa saya mikir di sini, Pak? Saya sebenarnya orangnya cepat bosanan. Setiap 5 tahun ganti, 5 tahun ganti profesi gitu. Dulu 5 tahun saya kerja di karyawan di PT Adis Dimension Footwear di Padahal Baraja. gajian gede ya. Gaji gede itu. Iya, gaji emang lumayan, tapi ya namanya kita kan apa sih punya apa kejenuhan tersendiri. Yang namanya di kerja di pabrik di PT itu lama-lama jenuh, Pak. Monoton ya? Iya, monoton kayaknya kerja itu diatur lagi. Beda sama usaha sendiri gitu. Iya. Kalau usaha sendiri itu kan kita terserah kita mau ngapain aja, nggak ada yang ngomelin. Kalau kayak kerja di PT nggak dapat target diomelin ya kan. Terus 5 tahun di PT Adis, terus 5 tahun lagi di dunia pendidikan ngajar ya. Terus 5 tahun sampai sekarang alhamdulillah jalan 7 tahun nih kita yang paling lama di wirausaha. Ya, terutama Istiqomah berarti ya, nih, alhamdulillah bisa kayaknya itu istiqomah. jalannya udah di sini gitu, cobain usaha dagang. Karena apa? Saya itu dulu punya punya inisiatif sendiri. Tadinya kan nggak ada basic yang namanya orang dagang. Jangankan buat dagang jualan, nawarin produk kita ke orang aja sangat malu. Karena apa? Bukan mental kita buat basicnya. Ah, malu kalau nggak laku gimana gitu mikirnya, kalau nggak laku gimana. Tapi bukan begitu. Kita bikinnya ada yang ngenasehatin dari kakak saya, yang motivator utama itu kan sebenarnya dari diri sendiri. Iya, betul. Tapi pas itu juga ada dari keluarga yang ngedukung, karena kita nyobain coba dibikin menu sendiri nih dari bakso-bakso gini terus kata kakak itu daripada kamu usaha jadi karyawan mendingan jadi pedagang. Jadi karena apa? Ikutilah jejak Rasulullah, itu berdagang. Iya, Nah, dalam hati saya juga berpikir dalam surat Ar-Ra'd kalau nggak salah ya, ayat 11 itu berbunyinya seperti ini. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kita tidak berusaha mencoba merubahnya sendiri. Nah, dari situ iya berat. Kenapa kita nggak begitu gitu? Saya lama-lama jenuh di dunia di PT, kerja di PT udah 5 tahun. Di pendidikan juga udah, kayaknya itu gimana sih? Usaha apa gitu ya yang bisa menghilangkan kejenuhan itu? Ya coba kita akhirnya mencoba berdagang gitu. Tanpa meninggalkan dunia pendidikan sebenarnya, Iya. Pak. Karena di sini juga buka pojok baca. Ya, Di sini alhamdulillah juga. bukan Iya menyebarkan. kan? Tanpa meninggalkan dunia pendidikan, karena tetap pendidikan adalah nomor 1. Iya, Ya. betul. Pendidikan itu emang nomor 1. Kita nggak udah resign di sekolah misalnya, tetap kan ada anak yang harus kita ajarkan setiap hari. Wah, jadi mungkin kalau di sekolah nomor 2-nya, tapi di rumah nih ibu, apalagi saya seorang ibu kan. Iya. Jadi buat anak saya khususnya ya mungkin Madrasah pertamanya ya, madrasah pertama.
Dan Betul. pas pandemi kayak gini juga kan banyak orang yang berkunjung, anak yang berkunjung untuk mengunjungi pojok baca, dan alhamdulillah yang saya lihat tadi itu anak-anak sedang belajar kan, karena udah diberlakukan lagi nih PJJ, pembelajaran jarak jauh lagi Bu, ternyata tanpa meninggalkan dunia pendidikan dan tetap usaha berjalan. Keren Ibu. Ya sebenarnya saya juga itu terinspirasi dari temen juga kan, di sini kebanyakannya anak-anak kecil ya kayak yang datang itu. Jadi gimana ya caranya, apalagi kemarin pas COVID itu datang COVID itu kan daring semua belajar. Jadi kita juga gimana caranya biar anak-anak ini kan sekarang mah zamannya udah HP terus, gimana Digital. caranya anak itu biar bisa cara bermain apa sih digital kan ada, mereka juga nggak jenuh. Jadi kita adain wifi khususnya, itu sebenarnya fasilitas buat orang-orang yang makan di sini gitu ya. Tamu ya. Ya, tamu. Mereka yang biasa makan di sini itu udah gratis wifi. Jadi anak-anak itu kan itu cara daya tarik kita biar anak-anak datang ke sini makan, oh ya dapat wifi gratis gitu sambil main. Ya kan daring, ada yang anak-anak itu bawa buku pelajaran, terus habis makan jajan baru wifi-an main Sambil itu. mengajari juga Ibu Ya, di sini. kalau sekaligus. sempat kadang ini ya tinggal ngarahin gitu. Terus kayak yang mereka nggak bawa HP juga kita arahin ke pojok baca, ada di situ pojok baca Saungazkia Bisbal. Di situ banyak buku-buku cerita, buku apa sih, majalah, segala komik, segala macam-macam lah bukunya. Kita juga dapat supplier dari teman di TBM Rumah Ilmu, yaitu Pak Ahmad ya. Terima kasih Pak Ahmad sudah TBM menjadi Rumah supplier Ilmu. buku setiap bulannya. TBM Rumah Ilmu. Oke Bu, berarti kalau kan menu kan banyak tuh tadi Bu ya. Menu andalan di sini apa Bu? Yang Sebenarnya- beda daripada yang lain gitu. Ya sebenarnya kita ngikutin arus ini Pak, arus zaman yang lagi viral ini kira-kira apa nih. Tapi yang tetap menjadi andalan itu adalah bakso ikan. Karena apa, kita di sini ikonnya udah bakso ikan ya, sejak Bisbal tadi. Sebenarnya banyak, ada pempek. Kita itu pertama belajar dari orang Palembangnya ke sini belajar ke kita, kita yang diajarin gitu. Terus pernah juga dia jadi wira yang namanya nungguin di sininya Pak. Pernah jadi yang kasirnya gitu ya, pernah jadi yang pelayan yang lah. bantu ya di sini. Berarti ya. namanya Kamu niaga. Kamu Betul, ya. niaga kalau nggak salah ya, betul. Iya, jadi yang bantuin di sini. Boleh. Banyak Pak. Sebenarnya kita dari somai, pokoknya yang intinya dari olahan ikan laut aja. Bisa kan dari somai, bakso ikan, bakso urat, pempek, itu kan semua dari ikan tuh kadang. Tapi yang banyak itu sebenarnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui. Maksudnya mereka itu memandang sebelah mata bakso ikan dari lebih kalah daripada bakso ayam, bakso sapi. Karena apa? Mungkin banyak masyarakat yang belum menyadari kalau sebenarnya bakso ikan itu banyak mengandung omega 3 Betul. yang khususnya untuk meningkatkan kecerdasan otak. Nah, karena apa? Saya terinspirasi dari anak saya harus ini nih membutuhkan gizi yang banyak, terutama di omega 3 untuk mencerdaskan otak-otak mereka itu. Dan ini Bu, yang lebih menarik lagi, aduh, saya disuguhin kopi nih. Tapi kopi ada ininya nih. Tuh. Apa ini Bu? Itu adalah kopi jos, kopi Kopi arang. jos. Ya. Ini kan pernah saya temui di Jogja, tapi saya belum pernah berbincang juga ya sama yang jual. Nah, sekarang saya tanya aja sama Ibu, ini arangnya kok bisa langsung dimasukkan ke kopi dan khasiatnya apa sih Bu? Tapi tadi enak sih. Nih, arangnya aja nih. Nih, tuh, ini sobat ada TV nih, arang ya. Tuh, saya masukkan tuh ke dalam kopi dan saya minum. Nih. Nggak apa-apa, nggak mabok. Tuh. Sebenarnya kopi jos itu adalah kopi yang bara arang yang dibakar di atas suhu derajat 250 derajat Celcius, yang dibakar secara panas itu. Nah, itu kopinya itu bara arangnya itu dibakar. Setelah dia sudah menjadi bara, baru dicelupkan ke kopi. Nah, kopinya itu sendiri kopi gayo dari Aceh ya, Iya. Arabica gayo. Jadi dia itu kopinya nggak ada ampasnya Pak. Cuman itunya doang, airnya. Tapi ini arangnya, maksudnya arang yang biasa Ya. atau yang berbeda gitu. Kalau yang biasa kan pasti ada putih-putih gitu Bu. Kopi juga biasa buat bakaran juga tuh. Ada putih-putih yang apa sih yang hilang dengan sendirinya gitu Ya. arangnya. Tapi ini kok enggak gitu. Itu sebenarnya arangnya arang asam Jawa ya. Beda sama arang yang di sini. Saya pernah waktu belum jualan si kopi arang itu,
saya mencoba pakai arang yang di sini, yang buat biasa buat bakaran itu Pak. Coba-coba ya. Ya. Tapi itu beda hasilnya. Dia itu nggak apa sih, nggak ngampul ke atas kalau udah dicemplungin ke si kopinya itu. Padahal kan yang panas kena air kan pasti yang panas kalah kan. Nah itu dia ngelem Pak ke bawah. Tapi beda sama arang asam Jawa ini, dia tetap ngampul ke atas. Terapung, Ya, tetap ya, ngampul. Ya. terapung, tetap. Jadi sebenarnya saya itu terinspirasi dari kopi Jos itu karena apa sih? Bukannya apa sih, maaf ya. Jos itu tuh bukannya yang serba kita berpikiran negatif gitu. Iya. Tapi Jos itu ketika si kopi panas dicemplungin ke arang itu jadi dia Bunyinya meletus kayak jos Jos nah gitu. gitu. Ya. Ya di Jogja Ya. juga sama ya kalau nggak salah kopi Jos. Ya, ini panggilannya. terinspirasi dari suami sendiri karena suami saya itu sebenarnya dari Jogja Orang juga Jogja, ya, ya. di Gunung Kidul. Dia itu kan sering kalau kulineran di Malioboro ada Betul, kan. saya Jadi juga. ada di situ kopi Jos memang. Jadi coba daripada jauh-jauh ke Jogja deh, di sini juga kita ngadain. Iya. Nah, itu arangnya juga kita datangkan langsung dari Jogja. Iya, betul. Dan saya lihat tadi sepintas Bu, di saung ini menggratiskan makan untuk anak yatim. Nah, menggratiskan di sini apakah setiap hari atau hari tertentu saja? Setiap hari pokoknya, alhamdulillah ya Pak. Setiap hari kadang ada aja anak yatim. Karena apa sih, saya terinspirasi dari kayaknya tuh saya sendiri ngerasa anak yatim piatu gitu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, gimana udah ngerasain yang namanya apa sih, kita pengen ini, jajan pengen tapi itu, nggak ada orang gitu. tua yang punya duit gitu. Jadi kita kayaknya kasihan banget gitu ya. Jadi cobalah ngegratisin khusus buat anak yatim itu. Pokoknya setiap hari, setiap kita buka tetap ada yang anak yatim datang ya. Alhamdulillah kalau misalnya kita tahu dia itu anak yatim, tetap kita gratisin Pak. Mau bentuk apapun itu dia. Cara untuk mengetahuinya, kalau di sekitaran sini kan bisa tuh ya Bu ya, udah tahu lah. Karena Ibu adanya di Desa Cibetok. Kalau untuk Desa Cibetok pasti Ibu tahu lah. Kalau untuk yang luar, Kalau yang untuk luar kan mungkin saya juga kalau sambil ngelayanin mereka menunggu kan. Jadi saya ini, Bu Sambil ada ajak nggak? ngobrol ya? Ya, Bu ada nggak di tetangganya atau kerabatnya atau saudaranya yang di anak-anak yatim? Kalau ada ya silakan bawa aja ke sini gitu. Di sini kan ada apa sih program gratis khusus anak yatim. Jadi ya coba kita ini apa sih gratis, mereka mau datang ke sini silahkan gitu. setiap hari ya. Nah kadang ya kita kalau misalnya udah tahu tetangga apa gimana yang ada ya pasti udah pasti digratiskan. Bu, kan tahun berapa nih berdirinya? Dan apa saja yang udah pernah dialami resikonya jatuh dan bangunnya? Ini terakhir nih. Dan tolong kasih motivasi untuk Sobat Ada TV di sana dulu ya. Gimana sih cara buka usaha atau pertama kali berwirausaha Bu? Karena saya lihat juga Ibu juga bergerak di UMKM juga ya di kabupaten ya. Wis luar biasa ini, aduh. Monggo Bu. Tadi Jadi tahun berapa berdirinya nih si Azkia nih ya, Iya. Azkia bakso ikan dan kawan-kawannya. Karena banyak bukan bakso ikan doang tapi khasnya bakso ikan. Tahun berdirinya berapa dan sudah apa yang pernah dialami, sudah jatuh bangun gitu ya. Dan kalau sudah jatuh bangunnya itu caranya gimana gitu, dan kasih juga tips untuk Sobat TV yang di sana yang mau mulai berwirausaha. ya. Saung Azkia Fishball itu sejak saya jualan itu tahun berdirinya itu tahun 2015. Anak saya lahir itu kan tahun 2014 akhir Pak, September. Itu kan akhir tahun. Jadi kita dari situ kita berpikir cobalah buka usaha nih kan bakso ikan. Itu 2015 kita ngerintis Pak, ngerintis dari nol banget ya. Jadi pertama kita itu jualan di dapur, iseng-iseng tetangga beli kan. Iya. Terus yang udah mereka kenal rasanya juga kita pertama coba promosikan ke tetangga-tetangga yang jauh nih, saya punya produk ini loh, produk ini. Dari mereka tahu rasanya itu, kita juga lama-lama ini sekarang gratis tapi besok beli ya gitu. Promonya. Ya, promonya gitu. Kita mengenalkan rasa dulu kepada mereka-mereka yang belum tahu kan kalau kita itu dagang bakso gitu. Nah sekarang gratis tapi besok saya mau jualan ini, kira-kira mau beli pada beli kata si ibunya itu. Nah terus
ya merintis, terus saya juga dulu kan pernah kerja di PT. Saya hubungin tuh teman saya yang dulu kerja, yang masih kerja di PT itu. Saya bangun itu jam 2 malam, Pak. Jam 2 malam itu bikin bakso. Iya. Jadi saya masak air sambil nunggu air matang itu. Iya. Kita salat tahajud, minta gitu. Minta sama Allah gimana nih caranya biar kita itu ketemu jalannya usaha. Iya. Ya. Kita pakai marketing langit, Pak. Ush. Marketing langit itu caranya gimana? Yaitu caranya kita bermunajat kepada Allah kan, sholat malamnya, habis sholat baru selesai kita bikin bakso sampai subuh dibungkusin. Itu 2.000 perak Pak, kita jual ke temen itu 1.500. Mereka ngejual lagi di PT itu 2.000. Banyak teman-teman yang bekerja di PT saya hubungin lagi kan, mereka ngambil gitu. Terus udah lama-lama mungkin ya juga mereka ada bosannya juga. Nah, terus kita alihkan lagi, coba ngirim ke warung-warung. Biasanya kan kalau bakso itu buat ngesop ya ibu-ibu tuh. Jadi kita kirim ke warung tiap hari ganti. Nah, lama-lama juga alhamdulillah duit kekumpul sedikit-sedikit. Nah, suami saya yang dari Muarangke itu kerjanya berhenti, Pak. Jadi dia pengen milih usaha sendiri. Mungkin ya benar kata Bapak ya. Setinggi apapun kita jabatan kita Dino itu setinggi apapun. Enggak, kali ini sama Almadan ceritanya ya. Setinggi apapun jabatan kita di perusahaan, tetap kita jadi karyawannya. Ya. Tapi sekecil apapun usaha yang kita miliki, kalau itu berasal dari diri sendiri, pasti kita jadi bosnya. Dan bisa memberdayakan orang-orang di sekitar. Betul. Iya kan? Nah, lama-lama dari itu dari uang sedikit-sedikit dikumpulin. Pertama saya punya modal itu 150.000, Pak, untuk buat ngegiling bakso itu. Modalnya cuma 150.000, guys. Itu juga dapat minjem dari ponakan saya. Waktu itu kan habis bikin ya gubuk gitu buat tempat tinggal. Itu kita nggak punya duit, Pak, udah kering lah gitu, nggak ada yang gimana caranya ekonomi saya ini bisa meningkat gitu ya, minimal buat makan sehari-hari aja. Betul. Tapi jadi saya itu berpikir terus gitu ya, gimana caranya ya. Alhamdulillah coba suami datang nih pulang bawa ikan, saya giling. Aduh nggak punya duit, jadi minjam ke saudara saya 150.000 buat modal gilingnya itu, Pak. Ya saya olah gitu kan. Nah itu tadi tengah malam jam 2. Nah jam setengah 6 itu dibawa ke pabrik-pabrik. Nah, mereka setor terus dari warung-warung juga kita supply bakso tiap hari. Nah punya uang sedikit kumpulin lagi buat beli buat bikin meja. Iya. Dagang di teras rumah, buka terpal, Pak, kita dulu. Iya. Jadi buka terpal. Terus alhamdulillah kan suami juga bisa nukang gitu ya. Iya. Jadi gerobak itu pertama bikin juga gerobak, punya duit sedikit bikin gerobak. Pertama bikin gerobak itu pas saya ingat aja dari kayu jati yang bekas lemari teteh sendiri. Dia waktu itu suami saya suruh bikin suruh ngeramik rumahnya. Jadi upahnya dia itu nggak usah diganti duit lah, katanya. Saya pengen lemari ini aja yang udah nggak kepake. Tapi jati. Nah, kayu jati. Jadi dari lemari itu dibubar sama dia, dirusak terus dibikin jadi gerobak. Dimodifikasi. Ya, akhirnya dia mau gitu dagang di sekolah-sekolah keliling. Tadinya dia juga sama, basicnya bukan orang dagang. Malu dia, Pak, mantan preman, masa saya mau suruh jalan. Saya itu lebih milih berantem sama orang, katanya, dibandingkan saya harus jualan bakso, kata dia gitu. Lalu tapi akhirnya sukses, ya alhamdulillah gitu ya. Pernah ngerasain juga, Pak, saya dulu tuh jualan di sekolah SMP SMA ya. Kan di situ saya dikasih tempat dagang di kantin. Nah, terus di kantin itu dikasih tempatnya yang paling pojok. Terus becek lagi jalan itu, nggak ada yang mau beli. Ngangkat hari pertama dagang, Pak, ngangkat gerobak berdua kan namanya kayak jatuh kan, itu keras ya. Iya. Berat lah gitu. Kita angkat tuh berdua, gerobaknya dagang berdua. Nah dari situ nggak ada yang beli, Pak. Ya Allah, kayaknya itu ya gimana, keiris rasanya itu ya, hati itu. Tapi nggak ada yang beli. Dari situ kita belajar, liatin aja dalam hati saya ya, bukan saya itu kan motivasi buat saya sendiri, Pak. Ya dari liatin aja, sekarang nggak ada yang beli, besok kalau udah tahu rasa dari bakso saya gitu, pasti mereka beli. Akhirnya saya buka, Pak, langsung bismillah. Itu pertama dagang itu dapat 6.000 perak, Pak. 6.000 perak gitu juga. Nggak ada yang mau beli, kenapa? Mungkin dia belum tahu rasa. Iya. Tapi hari kedua, hari ketiga meningkat, alhamdulillah. Dari mulut ke mulut. 15 menit, Pak,
saya itu bukan dagang bakso doang kan, cuma coba sih lah inspirasi buat anak sekolah itu kira-kira apa, dagang chicken goreng dijual 1.000-an. Itu tadinya nggak ada yang beli Pak, kita cuma 6.000 perak. Terus hari pertama, hari kedua, ketiga nanjak itu 400 biji chicken itu habis dalam 15 menit. Yang mau belinya itu ngantri kayak mau orang umroh gitu Pak. Bukan Saya, orang anti sembako. Iya. Udah aja jubel kayak apa anak-anaknya itu. Terus sampai ada, Neng belum jamnya istirahat, udah istirahat. Ya Bu, sengaja. Ya, saya udah izin mau ke WC katanya, nggak taunya mesin chicken buat besok, udah ngasih DP mereka itu. Jadi dari situ ya Allah kayaknya kerasa itu. Tapi bener emang marketing Langit itu sangat dibutuhkan Pak. Dibisikin lewat bumi, Ya. ya kan? Langsung kedengeran di langit. Oh, sangat luar biasa Bu An. Oke Bu An, terima kasih atas waktunya ya. Aduh, nanti kita main-main lagi ke sini. Bakso ikannya rasa ikan bener ini, karena diolah sendiri. Oke, untuk sobat Ada TV dimanapun berada, jangan lupa kita Ada TV akan mengunjungi, kita akan berkunjung ke wirausaha atau pelaku usaha menengah ataupun kecil, Buan ya. Dengan cara tulis komentar di channel ini. Nah, di bawah ini. Atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Atau di Instagram kita atau di Facebook kita. Nih, di bawah. Nanti ada di bawah ini, tinggal dibaca atau lebih simpelnya kita komen aja. Kalau pengen dikunjungi dan kita cuap-cuap bareng seperti ini, kita cuap-cuap Ngobrol bareng. santai lah ya. Dan kalau ada kritik ataupun saran, silahkan komen juga, nggak jadi masalah. Kita terima kritik dan saran karena itu adalah tetap, karena kritik dan saran ini tuh kita butuhkan karena kalianlah yang menentukan kita mau kemana dan sangat menyayangi kita. Itu bukan kita dianggap musuh, bukan kritik saran itu, bukan kritik, tapi untuk membangun kita sendiri juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Nanti kita bermain kembali di sini dan banyak ilmu di sini. Tetap jangan kemana-mana, kita nantikan episode selanjutnya. Oh iya, jangan lupa Pak. Manjakan lidah Anda di sini. Karena apa? Karena surganya kuliner ada di Saung Azkia Misbah.